Pernah kepikiran nggak sih kalau gerakan-gerakan politik besar di dunia itu sebetulnya nggak bergerak acak? Nah, menurut sumber yang kita bedah kali ini, mereka itu beroperasi pakai semacam cetak biru yang super detail. Sebuah kerangka kerja yang sering nggak kita lihat, tapi jadi panduan setiap langkah mereka di panggung dunia. Jadi, pertanyaannya adalah gimana caranya sebuah ideologi bisa jadi begitu terstruktur sampai jadi semacam cetak biru global? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng mesin di balik cara kerja sebuah pandangan politik yang utuh dan terencana. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasinya dulu, yaitu 4 konsep inti. Terus, kita pakai konsep itu buat menganalisis panggung global dan lihat studi kasus spesifik di Timur Tengah. Dan terakhir, kita akan ungkap apa sih tujuan akhir dari semua ini. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian paling dasar. Supaya kita bisa paham keseluruhan bangunannya, kita harus kenal dulu sama batu bata penyusun utamanya. Jadi, kuncinya itu ada pada dua pasang konsep. Coba deh bayangin ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Ada sisi yang permanen, yang nggak akan berubah, dan ada sisi lain yang fleksibel, yang bisa diubah-ubah. Penasaran kan apa aja itu? Nah, ini dia keempat istilah kunci kita. Fikrah atau ide, thoriqah atau metode, khithah atau rencana, dan uslub atau taktik. Memahami bedanya dan gimana keempatnya ini saling berhubungan, itu jadi kunci buat membuka keseluruhan kerangka berpikir ini. Coba perhatikan, ini bisa kita bagi jadi dua bagian besar. Di satu sisi, ada fikroh dan thoriqah. Ini adalah inti ideologi yang sifatnya permanen, nggak bisa diotak-atik. Anggap aja kayak akar dan batang pohon yang kokoh. Nah, di sisi lain, ada hitoh dan uslub. Ini adalah strategi yang fleksibel, yang bisa berubah sesuai kondisi, kayak cabang dan daun pohon. Penting banget buat kita paham pemisahan fundamental ini. Oke, kita bedah pasangan pertama dulu. Fikrah itu intinya adalah apanya, idenya, keyakinan dasarnya. Sementara thoriqah itu bagaimananya, metode baku buat menerapkan ide tadi. Nah, menurut sumber ini, dua hal ini sifatnya mutlak, permanen, dan nggak bisa diganggu-gugat bagi sebuah negara yang ideologis. Biar lebih gampang, kita pakai analogi perusahaan deh. Bayangin sebuah perusahaan besar. Pernyataan misinya misalnya, menyatukan dunia lewat teknologi. Itu kan nggak akan pernah berubah. Nah, itulah fikrahnya. Terus, model bisnis inti mereka buat mencapai misi itu juga cenderung tetap. Itulah thoriqahnya. Sekarang kita pindah ke pasangan kedua yang sifatnya fleksibel. Khithah itu adalah rencana besarnya untuk mencapai tujuan tertentu, katakanlah dalam jangka waktu 1 atau 5 tahun. Nah, kalau uslub itu adalah manuver-manuver atau taktik di lapangan yang bisa berubah-ubah setiap saat, tergantung situasi dan kondisi. Analogi lain yang pas banget itu dari dunia olahraga. Seorang pelatih pasti punya game plan atau rencana permainan umum buat ngalahin lawan. Itulah khithah. Tapi, di tengah panasnya pertandingan, seorang pemain bintang bisa aja mengubah pola serangan spesifik berdasarkan apa yang dia lihat dari pertahanan lawan saat itu. Nah, itulah uslub. Fleksibel kan? Oke, sekarang kita udah pegang alat-alatnya nih. Mari kita lihat gimana kerangka ini dipakai buat membaca peta politik internasional yang rumit itu. Jadi, keempat konsep tadi itu bukan cuma teori di atas kertas loh. Menurut sumber ini adalah semacam lensa analitis yang sangat kuat. Dengan lensa ini, kita bisa mulai melihat pola dalam apa yang disebut konstelasi internasional. Kita jadi bisa bedain mana yang cuma manuver jangka pendek dan mana yang sebetulnya tujuan jangka panjang dari sebuah negara besar. Nah, ini contoh konkretnya. Sumber ini mengklaim bahwa metode atau thoriqah dari blok kapitalis itu adalah imperialisme dalam berbagai bentuk. Bisa lewat militer, bisa juga lewat ekonomi. Menurut analisis ini bukan sekedar uslub atau taktik sesaat, tapi ini adalah thoriqah, sebuah metode fundamental yang melekat pada ideologinya untuk menjaga dominasi. Dengan bisa membedakan mana yang ideologi permanen dan mana yang cuma strategi fleksibel dari sebuah negara, kita jadi bisa memahami persaingan antar negara dengan jauh lebih terstruktur. Kita jadi bisa memprediksi langkah mereka selanjutnya dengan lebih baik. Oke, supaya lebih konkret lagi, ayo kita lihat studi kasusnya. Kita akan coba terapkan semua konsep ini untuk menganalisis salah satu kawasan paling kompleks di muka bumi. Menurut sumber ini, ada 4 faktor utama yang bertemu di satu titik yang menjadikan kawasan Timur Tengah ini begitu krusial dan jadi pusat perebutan pengaruh global. Nah, keempat faktor inilah yang katanya saling berbenturan di sana. Ada kekuatan ideologis yaitu Islam, di lokasi yang jadi urat nadi perdagangan dunia, ditambah adanya titik konflik yang hampir permanen yaitu negara Israel, dan tentu saja kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.
kombinasi maut inilah yang menjadikannya arena utama pertarungan global. Dan disinilah konsep tadi jadi pisau analisis yang sangat tajam. Semua kebijakan Amerika Serikat ini, dari menggantikan pengaruh Inggris sampai mengelola diplomasi Israel, dilihat bukan sebagai langkah-langkah acak yang terpisah. Menurut sumber ini, semua itu adalah bagian dari satu khitah atau rencana besar yang dirancang untuk menjalankan thoriqoh dominasi dan mengamankan fikrah kapitalisme di kawasan paling strategis di dunia. Sekarang, kita sampai di bagian akhir. Sebenarnya, buat apa sih seluruh kerangka analisis ini dibangun? Apa tujuan utamanya? Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk membentuk apa yang disebut kesadaran politik. Tapi, ini bukan sekedar tahu banyak berita politik ya. Ini adalah kemampuan untuk melihat setiap peristiwa, dimanapun itu terjadi di dunia, melalui satu lensa ideologi yang sama secara konsisten. Jadi fikrah, thariqah, khittah, dan uslub itu adalah alat-alatnya. Tujuannya adalah membangun kesadaran politik ini. Inilah hubungan antara sarana dan tujuan dari keseluruhan pemikiran politik ini. Oke, sebagai rangkuman strategis, ada 3 pelajaran utama yang bisa kita ambil. Pertama, selalu bedakan mana ideologi inti yang tetap dan mana strategi yang fleksibel dari sebuah kekuatan politik. Kedua, sadari bahwa pertarungan itu harus dilancarkan di kedua level itu secara bersamaan. Dan yang paling penting, ketiga, pahami bahwa tujuan akhirnya bukanlah sekedar mengubah kebijakan, tapi memenangkan perang cara pandang, yaitu menanamkan sebuah kesadaran politik yang baru. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Kalau setiap ideologi besar di dunia punya cetak birunya sendiri untuk membaca dan membentuk dunia, maka pertanyaan yang paling penting adalah, sebenarnya apa cetak biru yang kita pakai, sadar atau tidak sadar, untuk memahami dunia di sekitar kita?